Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih berjumpa kembali di channel ini. Shalawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, serta dipanjangkan umurnya. Dan tuliskan sholawat dan hajat kalian di kolom komentar, supaya bisa kita aminkan bersama. Insya Allah semua permohonan dan hajat kalian semua segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salat subuh adalah salat wajib yang memiliki daya tarik tersendiri di antara salat-salat lainnya. Meskipun kita semua tahu bahwa masing-masing salat wajib mempunyai keutamaan sendiri-sendiri, namun ada keutamaan dan keistimewaan di dalam salat subuh. Hal ini disebabkan karena nilainya yang tinggi di dalam syariat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa waktu untuk salat subuh adalah waktu yang sangat sulit, sehingga apabila seorang muslim dibiarkan begitu saja, maka sudah dipastikan ia akan memilih untuk tidur atau beristirahat sampai matahari terbit. Oleh sebab itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan salat subuh ini begitu istimewa, sehingga tentu tidak sama dengan salat yang lain. Banyak sekali keutamaan salat subuh, dan salah satu keutamaannya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mendoakan umatnya yang bergegas melaksanakan salat subuh tepat waktu, sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Ya Allah, berkahilah umatku selama mereka senang bangun untuk salat subuh." Hadis riwayat Tirmizi, Abu Dawud, Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, maka tidak ada hijab atau penghalang di antara beliau kepada Allah, karena kita tahu bahwa Rasulullah adalah orang yang secara jasadiah paling dekat dengan Allah. Pada hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Barang siapa menunaikan salat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan kamu mencari jaminan Allah dengan sesuatu selain dari salat, yang pada saat kamu mendapatkannya justru kamu tergelincir ke dalam api neraka." Hadis riwayat Muslim. Apabila Allah yang memberikan jaminan, maka tidak ada keraguan sedikit pun bagi kita untuk mengingkarinya. Selain itu, waktu salat subuh adalah waktu terbaik untuk mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Kahfi ayat 28, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhan di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia, dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaan itu melewati batas." Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila kita bersabar dan terus berharap ridho dari Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan kenikmatan yang tidak pernah terpikirkan oleh kita.
dan Allah menegaskan kenikmatan ini hanya akan diberikan kepada hambanya yang selalu mengingat Allah. Bahkan kenikmatan yang diberikan Allah melebihi kenikmatan dunia dan isinya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, 2 rakaat saat fajar pahalanya lebih indah daripada dunia dan isinya. Hadis riwayat Tirmizi. Selain itu, Allah juga menjamin 5 hal bagi hamba-hambanya yang mengerjakan sholat subuh tepat waktu. Yang pertama, pahalanya seperti sholat 1 malam penuh. Dari Utsman bin Affan, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia telah sholat setengah malam, dan barang siapa sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan sholat malam 1 malam penuh. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian berarti kita akan mendapatkan pahala yang sangat banyak di sisi Allah. Pahala tersebut tidak hanya di dunia saja, bahkan saat di akhirat kelak Allah akan memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang mengerjakan sholat subuh tepat waktu. Yang kedua, sebagai sumber cahaya di hari kiamat. Saat kiamat datang, seluruh alam semesta akan hancur, matahari akan digulung sehingga keadaan menjadi gelap gulita dan semua makhluk akan mati. Di saat kita dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar untuk menghadapi pengadilan Allah, maka disitulah akan terlihat cahaya dari orang-orang yang semasa hidup di dunia sering melaksanakan sholat 5 waktu, dan diantaranya adalah sholat subuh tepat waktu. Cahaya inilah yang akan menerangi orang-orang yang beriman yang tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, dan akan semakin terang manakala seorang hamba rajin mengamalkan sholat subuh tepat waktu. Yang ketiga, dijanjikan masuk surga. Tidak ada satu orang pun yang tidak ingin masuk surga dengan segala kenikmatannya. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan sholat asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa ada 2 waktu sholat yang mempunyai keutamaan lebih besar dibandingkan keutamaan sholat wajib lainnya. Kenapa bisa begitu? Sebagian ulama berpendapat karena waktu subuh adalah waktu yang sulit. Yang keempat, selalu dalam lindungan Allah. Tiada perlindungan yang lebih diinginkan oleh seorang hamba melainkan hanya perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan mendapatkan perlindungan dari Allah, maka sudah dipastikan hidup seseorang akan mendapatkan ketenangan dan tidak akan pernah takut dengan apapun, baik harta, jabatan, keluarga, bahkan dari kejahatan yang disebabkan dari manusia. Dari Jundab bin Sufyan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunaikan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan coba-coba membuat Allah membuktikan janjinya. Barang siapa yang membunuh orang yang menunaikan sholat subuh, Allah akan menuntutnya, sehingga Allah akan membenamkan mukanya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah akan memberikan balasan bagi siapa saja yang menghalangi orang lain untuk mengerjakan sholat, terutama adalah sholat subuh. Yang kelima, dapat melihat Allah. Siapa yang tidak ingin melihat pencipta alam semesta dan isinya secara langsung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah, ketika melihat bulan purnama, beliau bersabda,
sungguh kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, jangan kalian menyerah dalam melakukan sholat subuh atau sholat sebelum matahari terbit dan sholat sebelum matahari terbenam, maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beruntunglah bagi orang yang beriman, yang selalu menjaga sholat 5 waktunya, terutama sholat subuh dan sholat asar. Semoga kita semua bisa senantiasa melaksanakan sholat subuh tepat waktu dan menjadi salah satu hamba yang mampu melihat Allah secara langsung di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.